CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Gabus Grobogan. Dalam aksi nyata modul 1 untuk sosialisasi materi modul 1.1 dan 1.4, saya sampaikan kepada rekan sejawat saya melalui perbincangan ringan di sela-sela aktivitas mengajar kami. Berikut kegiatan sosialisasi yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Gabus. Terima kasih. Kesempatan pagi ini saya akan berbagi materi dari modul 1.1, itu tentang pendidikan berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua dari modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Ibu-ibu, bisa dilihat juga di perintilan yang sudah saya sampaikan kepada Ibu semua. Yang pertama mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti apakah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Nah, di sini di materi yang saya dapatkan, menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di situ dijelaskan bahwa guru atau pendidik itu adalah sebagai among atau menuntun. Guru sebagai fasilitator dalam menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Guru diibaratkan petani yang bertugas mengolah tanah, memupuk dan merawat tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang berkualitas. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa atau kertas kosong, melainkan kertas yang telah tertulis namun masih samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu membantu menebalkan tulisan yang masih samar tersebut, atau di sini dalam kata lain mengoptimalkan potensi sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Jadi pendidikan itu sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak-anak bisa mencapai kesuksesan. Kodrat zaman berarti sebagai pendidik kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anak pada zamannya. Kita harus bisa mengikuti seperti itu. Di dalam filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara disebutkan juga bahwa pendidikan itu menghamba pada murid. Nah, menghamba di sini dimaksudkan bahwa pendidik itu bukanlah mengajar sebagaimana yang sering dipraktekkan saat ini, bahwa pendidik dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, kemudian melakukan proses transfer pengetahuan yang dimiliki di depan kelas. Namun, di sini pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Harus memperhatikan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Jadi menghamba pada murid dimaksudkan berorientasi pada anak. Nah, dalam pendidikan guru penggerak yang saya ikuti kemarin itu dijelaskan juga tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kita nanti diharapkan bisa mewujudkan anak-anak itu memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, benaran kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut, untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama kita lakukan adalah sebuah perubahan. Nah, untuk melakukan perubahan bisa menggunakan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi di sini kita akan
dengan tahapan yang disebut bagja. Bagja di sini yang pertama dari B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, B-nya dari impian, C-nya jabarkan rencana, dan yang A atur eksekusi sesuai dengan rencana yang dijabarkan. Itu tadi yang modul 1.1. Kemudian saya akan berbagi tentang modul 1.4. Di sini tentang budaya positif. Nah, yang saya pelajari dan ingin saya bagikan dalam budaya positif adalah 5 hal. Yang pertama, keyakinan kelas. Yang kedua, hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang disepakati bersama, dibuat bersama oleh anak-anak, yang isinya keyakinan tersebut adalah hal-hal positif yang diyakini bisa disepakati sehingga kelas bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, contohnya seperti ini. Kalau peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sementara keyakinan kelas bisa diganti dengan kata tanggung jawab, seperti itu. Contoh lain lagi, dilarang mengganggu orang lain, itu masuk peraturan, bisa dibuat lebih luas dalam bentuk keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Di dalam budaya positif juga dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Sebagai pendidik, kita harus bisa memperlakukan anak-anak yang melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib dengan sesuatu yang bisa mengajarkan mereka untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ini dianjurkan menggunakan konsekuensi bukan hukuman. Perbedaannya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tapi kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik dalam jangka panjang, fisik maupun batin. Kalau konsekuensi, anak hanya akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman, anak bisa menjadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi nanti anak hanya akan kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Jadi mereka akan berpikir untuk melakukan hal yang lebih baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang termasuk di sini juga kebutuhan dasar anak itu ada 5: kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, dan kebutuhan bertahan hidup. Ada contoh kasus, misalkan ya, menurut saya menghadapi siswa yang bermasalah itu kita perlu melihat permasalahan yang sebenarnya dan juga melihat latar belakang mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Dan untuk penyelesaiannya kita harus melakukan pendekatan saja, jangan sampai kita juga melakukan kekerasan kepada anak. Kasihan mereka nanti kalau tertekan malah tidak ada semangat untuk belajar. Itu aja. Iya Bu. Iya Bu Aini, terima kasih. Iya, oke. Ya, terima kasih untuk Bu Evi. Selama saya mengajar di SMP Negeri 2 Gabus, saya sering menjumpai anak-anak yang sama dengan Bu Aris tadi, bajunya tidak dimasukkan. Yang saya lakukan sebagai seorang pendidik di sini, saya menegur anak-anak tersebut dengan harus memasukkan baju. Kalau mereka tetap tidak bisa untuk memasukkan baju sendiri, saya bisa menolong mereka dengan cara memasukkan baju mereka agar mereka tetap rapi, disiplin dalam berpakaiannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nomita.
Selain saya sampaikan secara langsung di waktu luang kami, di waktu luang di luar jam mengajar kami, saya juga menyampaikan atau mengimbaskan modul 1.1 dan 1.4 kepada rekan-rekan sejawat saya melalui kegiatan berbagi secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas hadirannya pada undangan saya melalui daring Zoom siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi modul 1 program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi dari modul 1, terutama modul 1.1 dan 1.4, yaitu tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga tentang budaya positif. Dalam modul 1 yang sudah saya pelajari beberapa bulan terakhir ini, kami guru penggerak mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan melalui kegiatan yang kami jalani. Nah, pada kesempatan siang ini nanti saya akan berbagi materi tersebut kepada Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama, mengenai filosofis pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti apakah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Nah, berikut filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tadi tentang pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik atau guru bertugas sebagai among atau bertugas menuntun. Di sini maksudnya guru adalah sebagai fasilitator dalam menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi seorang guru itu sebagai penuntun. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga disebutkan bahwa guru itu ibarat seorang petani yang bertugas mengolah tanah agar dapat tumbuh dan berkembang, memupuk dan merawat tanaman agar menjadi tanaman yang berkualitas. Nah, di sini dimaksudkan bahwa anak itu bukan tabula rasa atau kertas kosong, melainkan anak itu diibaratkan sebagai kertas yang telah tertulis, namun tulisan-tulisan tersebut masih samar, dan tugas pendidik atau guru membantu menebalkan tulisan yang samar tersebut. Jadi membantu anak untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Nah, pendidikan itu sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin sampai di sini pendidikan sesuai kodratnya, di sini dimaksudkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga dua hal tersebut akan membawa anak kesuksesan. Pendidikan sesuai kodratnya di sini dimaksudkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dua hal tersebut akan membawa anak menuju kesuksesan. Ya, mau tanya Bu, Ya, maksud dari kodrat alam sama kodrat zaman bagaimana Bu? maksudnya kodrat alam di sini anak sudah membawa bakatnya masing-masing semenjak dia lahir. Kemudian kodrat zaman di sini setiap
zaman itu anak mempunyai karakteristik atau cara berpikir, pola pikir yang berbeda-beda sesuai lingkungan perkembangan yang sedang terjadi di lingkungan mereka. Jadi pendidik juga harus memperhatikan kodrat alam, yaitu bakat anak tersebut, dan kodrat zaman, lingkungan atau masa yang sedang kita jalani, seperti itu. Ya, oke, terima kasih Bu. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menghamba pada murid. Di sini dimaksudkan pendidikan yang sesungguhnya itu bukanlah mengajar sebagaimana yang sering dipraktekkan saat ini, bahwa pendidik dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, kemudian melakukan proses transfer pengetahuan yang dimiliki di depan kelas saja, tanpa memperhatikan karakteristik dari peserta didik. Akan tetapi, pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. Jadi di sini dimaksudkan bahwa pendidikan itu menghamba pada murid adalah berorientasi pada anak atau murid. Harus menyesuaikan dengan karakter anak yang berbeda-beda. Dalam modul yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, di sini ada profil pelajar Pancasila. Ini profil yang harus kita capai untuk mewujudkan murid saat ini, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, langkah awal yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan perubahan. Perubahan di sini bisa kita awali dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sini maksudnya kita bisa memetakan kekuatan yang ada di sekitar kita, yang kita miliki di sekitar lingkungan sekolah, yang bisa kita gunakan sebagai modal untuk melakukan perubahan dan mewujudkan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk mengelola perubahan yang positif tersebut dalam pendekatan inquiry apresiatif dikenal dengan istilah bagja. Bagja di sini ini kependekan dari B yang pertama di situ buat pertanyaan. Nah, di sini perubahan apa yang akan kita ambil, kemudian kita ambil pelajaran, kemudian kita gali impian, kita tentukan tujuan atau visi kita, kemudian kita jabarkan rencana, dan yang terakhir kita atur eksekusi sesuai rencana yang sudah kita laksanakan. Nah, untuk modul yang terakhir di dalam paket modul 1, yaitu modul 1.4, kami calon guru penggerak belajar tentang budaya positif. Nah, yang di sini yang saya pelajari dan ingin saya bagikan adalah mengenai ini. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Yang kedua, hukuman dan konsekuensi, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama tentang keyakinan kelas. Nah, apa tuh itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, di sini bisa dilihat di situ. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa hal itu muncul? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Atau dalam hal lain, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawaban Anda pasti adalah untuk kesehatan dan keselamatan.
Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian-serangkaian peraturan. Jadi, keyakinan di sini kita kembalikan ke nilai-nilainya, makna dari perkataan tersebut. Jadi, seperti itu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinan di sini adalah hal-hal positif yang disepakati bersama, seperti itu. Ini contoh peraturan dan contoh juga dengan keyakinan, tentunya keyakinan kelas karena kita sebagai guru atau pendidik. Contoh peraturan yang pertama di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, lebih ke perintah melaksanakan sesuatu. Nah, itu bisa kita ganti menjadi keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab, seperti itu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu contoh peraturan. Bisa kita ganti dengan keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian contoh peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa diganti dengan keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Itu yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian di dalam budaya positif itu juga ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa kita lihat di sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ada kata menyakitkan di situ. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, yang harus dilakukan murid atau anak-anak. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka panjang. Sedangkan konsekuensi hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman bisa mengakibatkan anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi bisa menumbuhkan anak menghargai disiplin. Hukuman lebih bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi, konsep diri yang baik. Melalui hukuman, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Tapi dengan konsekuensi, anak akan belajar mematuhi peraturan. Dengan hukuman, anak akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi dengan konsekuensi, kehilangan hak akan dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya dalam waktu sementara. Jadi, hukuman dan konsekuensi akan lebih baik diterapkan yang konsekuensi, bukan hukuman. Dalam modul budaya positif yang berikutnya yang kami pelajari adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, bisa dilihat di situ. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, itu yang tengah kecil mungkin ya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa dilihat di situ ada contoh kasus. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Silakan bisa Bapak Ibu renungkan, itu murid yang mengatakan seperti itu, kebutuhan dasarnya apa?
Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh murid tersebut, apakah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kebutuhan bertahan hidup? Menurut Bapak? Ya, ini contoh kebutuhan dasar manusia yang kesenangan. Ya, jawabannya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini juga dipelajari bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai guru. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol seorang pendidik, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini akan dijabarkan satu persatu. Posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Murid di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Seperti itu. Ini untuk posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi kontrol yang terakhir ini adalah sebagai manajer, yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, berdasarkan diskusi di kelompok kami saat mengikuti kegiatan program guru penggerak, dari 5 posisi kontrol yang ada, yang paling baik dan paling tepat dilakukan seorang guru adalah posisi kontrol manajer. Karena di sini guru berkolaborasi dengan murid, membantu murid, menuntun murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi murid tersebut. Setelah saya berbagi tentang posisi kontrol sebagai seorang guru yang saya dapatkan dari pendidikan guru pendidik yang saya ikuti. Di sini ada refleksi untuk kita bersama. Ada 2 pertanyaan di sini. Di mana posisi Bapak Ibu biasanya dalam menangani siswa dan bagaimana perasaan Bapak Ibu saat itu? Memposisikan diri di posisi kontrol yang mana? Bisa bantu jawab, Bu? Ya, silakan. Biasanya selama ini kalau saya sedang menghadapi siswa yang bermasalah, saya sering sebagai seorang penghukum.
Karena pada waktu itu saya rasa itu adalah cara yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Tapi setelah mendapat informasi dari Ibu Evi, ternyata itu adalah bukan cara yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Seharusnya kita itu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Iya, seperti itu, Bu. Sama. Sebelum saya mendapat pengetahuan tentang hal ini, sering kita mungkin terjadi pada semua guru ya, kalau memposisikan diri menghadapi siswa yang bermasalah pasti langsung dengan hukuman seperti itu. Ternyata Iya. setelah mempelajari modul ini ada beberapa cara pendekatan atau memposisikan diri kita, bisa sebagai manajer, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman, dan lain-lain. Nah, posisi yang paling tepat dan disarankan itu kita sebagai manajer. Tapi dari hasil diskusi kami di kegiatan pendidikan guru penggerak, kelima posisi tersebut tetap bisa kita lakukan terhadap murid-murid kita, tergantung karakteristik atau kondisi murid yang kita hadapi, seperti itu. Baik, selanjutnya yang terakhir, yang materi di modul 1.4 yang saya dapatkan adalah tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pengertiannya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 9 ciri-ciri dari restitusi, bisa dilihat bersama. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid tentunya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan seperti ini, dibuat dalam bentuk segitiga restitusi. Bisa dilihat di sini, di dalam segitiga restitusi yang dilakukan, langkah awal yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, kemudian menstabilkan identitas. Ya, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Misalkan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini dalam penerapan segitiga restitusi, murid kita ajak berbicara, kita tanya, kita gali, kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Menstabilkan identitas. Di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah.
Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir positif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Seperti itu tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, itu tadi kegiatan sosialisasi saya berbagi tentang materi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak dalam paket modul 1, yaitu tentang pemikiran pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan tentang budaya positif. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan tugas sebagai pendidik sesuai dengan yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.